Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita My Unbeatable Passive Skill Lets Me Deal Massive Damage. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silakan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5k per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Namun ekspresi Qianmo menunjukkan bahwa itu tidak benar. Zhao Siwei pun bertanya apakah Qianmo mencoba membayarnya kembali dengan uang yang baru saja dirinya berikan kepada Qianmo. Zhao Siwei juga menyebut Qianmo tidak tahu malu. Bagaimana dengan Qianmo yang membayar dirinya kembali karena membawa Qianmo? Dan di saat itu Zhao Siwei baru ingat bahwa itu adalah 9.000 emas. Dan seketika menyebut Qianmo sebagai monster. Kemudian saat ini di kandang kuda padang rumput kota Guntur, Qianmo pun menyebut bahwa tingkat kuda ini tidak buruk. Qianmo pun seketika bertanya kepada penjaga toko berapakah harga kuda ini, dan bisakah penjaga toko memberinya perkenalan tentang itu. Penjaga toko pun menyebut bahwa ini adalah kuda yang bagus. Dirinya takut Qianmo tidak akan mampu membelinya. Di sebelah sana adalah kuda kelas dasar. Qianmo bisa melihatnya. Qianmo pun seketika merasa diremehkan dan bertanya apakah penjaga toko pikir dirinya tidak mampu membelinya. Lalu di saat yang sama seorang gadis pun datang dan menyela pembicaraan mereka dan meminta izin kepada Qianmo bahwa dirinya akan mengenalkan kuda ini. Ini adalah kuda kelas khusus. Harga saat ini adalah 1.000 emas. Tetapi mereka dapat memberi Qianmo diskon jika Qianmo adalah anggota asosiasi profesi. Namun Qianmo sendiri merasa diskon ini tidak perlu dan seketika memberikan sekantong emas kepada si gadis. Dan menyebut bahwa dirinya akan membeli kuda ini. Serta meminta si gadis untuk membantunya menangani transaksinya. Gadis ini pun mengerti. Qianmo akan segera membawanya. Lalu notifikasi mengucapkan selamat telah berhasil membeli kol perak. Kuda berkualitas tinggi. Mampu meningkatkan kecepatan pergerakan sebesar 200%. Lalu orang-orang pun menyebut gadis itu menjual kuda kelas khusus yang sangat menakjubkan. Bahkan lebih dari pemain dengan level 30 mampu membayar 1.000 emas. Mereka pun menyebut gadis ini sangat beruntung. Dia mendapatkan komisi 100 emas sendirian. Mereka pun menyebut itu semua karena seseorang menjadi sombong dan gagal untuk mengenali seseorang yang penting. Lalu Qianmo sendiri berpikir bahwa dirinya sudah mengatur mereka untuk bergerak secara mandiri. Dirinya punya waktu setengah bulan dengan kuda ini. Dirinya memiliki waktu yang cukup untuk menyiapkan semua bahan dan menyelesaikan casting untuk kebangkitan kedua dari The Thousand Bladed Umbrella. Kemudian berpindah ke asosiasi profesi di kota Guntur. Para petugas pun seketika memberi hormat kepada Qianmo. Lalu Gao Jin pun mengucapkan selamat kepada Qianmo karena telah menyelesaikan kebangkitan keduanya. Dirinya telah selesai mengumpulkan bahan-bahan yang Qianmo inginkan. Dirinya tinggal menunggu kedatangan Qianmo. Qianmo pun menyebut bahwa mengumpulkan bahan-bahan ini pasti sulit. Qianmo pun mengucapkan terima kasih atas kerja keras Gao Jin. Qianmo pun seketika bertanya berapakah biayanya. Gao Jin pun mengatakan bahwa ini memang membutuhkan sedikit upaya. Tetapi Qianmo dapat menganggap ini sebagai sponsor dari asosiasi. Jadi Qianmo tidak perlu membayarnya. Namun Qianmo tidak bisa menerima hal ini. Bahan-bahan ini adalah untuk penggunaan pribadinya. Bagaimana bisa dirinya membuat asosiasi membayar untuknya?
dan jumlah uang ini tidak terlalu berarti bagi dirinya. Gao Jin pun kaget melihatnya dan menyebut bahwa ini adalah kartu anggota emas dari Blood Fang Keep. Dirinya sudah lama tidak melihat Qian Mo, tapi Qian Mo benar-benar berkembang. Qian Mo pun menyebut bahwa dirinya hanya beruntung, dan juga meminta Gao Jin untuk berhenti menolak untuk mengambil uangnya. Gao Jin pun mengerti dan karena itu masalahnya maka dirinya tidak akan berdiri di upacara. Dirinya melihat bahwa bahan Qian Mo semua untuk menempa senjata. Qian Mo harus mencoba membuat senjata untuk kebangkitan keduanya. Gao Jin pun bertanya siapakah yang Qian Mo tunjuk untuk melakukannya. Haruskah dirinya merekomendasikan seorang pandai besi kepada Qian Mo? Qian Mo pun menyebut bahwa dugaan Gao Jin benar dan mengucapkan terima kasih atas kebaikan Gao Jin. Namun Qian Mo sendiri menyebut bahwa dirinya sudah memikirkan siapa pandai besinya. Gao Jin pun penasaran siapakah pandai besi yang masuk dalam kriteria Qian Mo. Dan Gao Jin benar-benar ingin mengetahuinya. Qian Mo pun seketika memberitahu Gao Jin bahwa pandai besinya adalah Jiang Wenliang. Gao Jin pun seketika kaget mendengarnya. Gao Jin dengar dia memiliki temperamen yang aneh. Gao Jin tidak menyangka Qian Mo memiliki hubungan yang baik dengan Jiang Wenliang. Qian Mo pun tidak menyangka ternyata Gao Jin juga mengenalnya. Gao Jin pun menyebut bahwa Jiang Wenliang hampir menjadi presiden asosiasi pandai besi kota Sky Peak tahun itu. Tentu saja dirinya mengenalnya, dan kota Sky Peak sedang mengalami beberapa waktu yang bergejolak baru-baru ini. Jiang Wenliang mungkin terlibat di dalamnya. Qian Mo pun kaget mendengarnya, ternyata Jiang Wenliang memiliki sejarah seperti itu. Qian Mo pun bertanya krisis macam apakah itu. Dan dapatkah Gao Jin memberitahu dirinya tentang hal itu? Gao Jin pun menyebut bahwa itu terkait dengan kekacauan dari UVS Day Asosiasi Pandai Besi. Dirinya hanya bisa memberitahu Qian Mo apa yang hanya dirinya ketahui. Setelahnya, Gao Jin mengatakan bahwa untuk perjalanan Qian Mo kali ini, Qian Mo pasti akan tertarik pada keributan asosiasi pandai besi di kota Sky Peak. Jika Jiang Wenliang keluar dari pertapaannya, maka Gao Jin meminta Qian Mo membantunya untuk merekomendasikan dirinya kepadanya. Qian Mo pun tidak masalah dengan hal itu. Lalu di perjalanan, Qian Mo menilai bahwa bahan-bahan untuk tahap kedua Thousand Bladed Umbrella telah dikumpulkan. Sekarang dirinya hanya harus kembali ke desa pemula untuk mencari Jiang Wenliang. Selain dia, tidak ada yang bisa berkoordinasi dengan dirinya dan melengkapi penempaan ini. Selain itu, Qian Mo masih ada waktu. Dirinya harus mencoba 10 undian acak untuk peti harta karun. Setelah membuka peti harta karunnya, Qian Mo pun tidak menyangka hal ini. Keberuntungannya tidak buruk. Semuanya sebenarnya adalah peralatan kebangkitan kedua dengan level item di atas 40. Dirinya bisa menukarnya dengan peralatan level 25 pada dirinya sekarang. Selain itu, sebenarnya ada aksesoris di level 50. Selama mereka tidak lebih dari 20 level di atasnya, Qian Mo bisa kebal terhadap semua sihir. Jika Qian Mo hanya meningkatkan perlawanan sihirnya sedikit lebih banyak di masa depan, bahkan kelas sihir harus menghindari dirinya ketika mereka melihatnya. 5 peralatan pertama telah melampaui harapan Qian Mo. Dengan ini, Qian Mo akan melihat apakah ada kejutan lainnya lagi. Qian Mo pun menyebut bahwa buku poin pengalaman dan alat juga tidak terlalu buruk. Hanya 2 peti harta karun yang tersisa. Dengan ini Qian Mo berharap akan mendapatkan hal yang bagus lagi. Lalu saat dibuka, Qian Mo pun terkejut bahwa kali ini dirinya mendapatkan peralatan tingkat epik dan aksesoris mage kebangkitan ketiga. Qian Mo tidak berharap mendapatkan peralatan kebangkitan ketiga ketika dirinya hanya berada di kebangkitan kedua. Peralatan dirinya benar-benar mengalami peningkatan besar. Qian Mo pun bertanya-tanya seberapa kuat dirinya setelah mengganti semua peralatannya. Lalu di tempat yang sama terjadi sebuah keributan di depan Qian Mo. Di saat seseorang ingin memukul, Qian Mo pun seketika menghentikannya. Dan ini mengagetkan pria itu. Pria itu pun bertanya siapakah Qian Mo dan apakah Qian Mo sedang mencari kematian. Lalu Qian Mo pun bertanya kepada Bos Zhao apa yang terjadi. Bos Zhao pun menyebut bahwa pria ini sengaja memecahkan pancing mereka
dan sekarang memfitnah mereka dengan mengatakan bahwa ada masalah dengan barang-barang yang mereka jual. Qian Mo pun mengerti dengan permasalahannya. Lalu pria ini pun menyebut bahwa dirinya akan memberi Qian Mo 3 detik untuk melepaskan lengannya. Jika tidak, Qian Mo akan menanggung konsekuensinya. Namun Qian Mo nyatanya menantang peringatan ini dan ingin melihat konsekuensi seperti apa yang akan diberikan. Dan seketika Qian Mo semakin kuat mencengkram lengan pria ini. Pria ini pun seketika melunak dan meminta Qian Mo untuk menunjukkan belas kasihnya karena telah menyinggung Qian Mo. Dirinya memang sengaja memfitnah Bos Zhao. Dirinya mengaku salah dan dirinya adalah sampah. Qian Mo pun seketika melepaskannya dan mengatakan jika dirinya sampai berjumpa dengannya lagi, lengannya tidak akan menjadi satu-satunya hal yang rusak. Kemudian di saat yang sama seorang wanita menyapa Qian Mo dan memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Bai Lu dari Bai Corporation di ibu kota. Bai Lu pun bertanya apakah dirinya dapat bertukar kontak dengan Qian Mo. Dan di saat yang sama pria itu pun memanggil Bai Lu dengan sebutan Lulu. Namun hal ini membuat Bai Lu sangat marah dan memandangnya dengan sangat tajam serta bertanya, apakah pria ini pikir dia layak untuk memanggil dirinya Lulu? Orang yang tidak berguna sepertinya harus tinggal lebih jauh darinya. Bai Lu pun mengatakan bahwa dirinya tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi sekarang. Di saat Bai Lu ingin menjelaskan lebih panjang, Qian Mo seketika menyelanya dan menyebut bahwa dirinya tidak tertarik. Qian Mo juga menyebut bahwa dirinya tidak tahu apa-apa tentang Bai Corporation ibu kota. Jika Bai Lu tidak ingin lengan atau kakinya patah, Bai Lu harus dengan cepat pergi dari sini. Perkataan ini pun seketika membuat Bai Lu marah. Bai Lu pun menekankan bahwa keluarga Bai akan mengingat Qian Mo karena berani menghinanya. Kemudian Bos Zhao pun mengatakan bahwa kemajuan Qian Mo sangat mengejutkan. Tapi wanita ini bernama Bai Lu, latar belakangnya tidak sederhana. Qian Mo pun harus berhati-hati dan dirinya tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini. Qian Mo pun meminta Bos Zhao untuk tidak mengkhawatirkan dirinya. Dalam pikiran Qian Mo, banyak ahli seperti mereka ada di sini untuk Jiang Wenliang. Dan apa yang dikatakan oleh Gao Jin itu pasti benar. Lalu, karena dirinya sudah di sini, maka dirinya akan memilih alat memancing yang bagus sebagai hadiah ketika dirinya bertemu dengan Qin Fei Yu. Kemudian saat Qian Mo kembali berjalan bersama kudanya, perhatian orang-orang pun tertuju kepada Qian Mo. Orang-orang pun menyebut bahwa Qian Mo pasti seorang petinggi. Kuda itu sangat keren. Mereka pun menilai bahwa kuda itu pastilah mahal. Pasti ada beberapa orang yang beruntung yang akan menaklukkan ranah rahasia bersama Qian Mo. Orang-orang pun seketika bertanya bisakah mereka bertukar kontak dengan Qian Mo. Beberapa orang bahkan menyebut bahwa mereka bisa mencuci pakaian Qian Mo, memasak untuk Qian Mo, dan menghangatkan tempat tidur Qian Mo. Qian Mo sendiri merasa melakukan hal ini seperti di desa pemula memang terlihat sangat mencolok. Lalu saat Qian Mo di pandai besi milik Jiang Wenliang, Qian Mo memperhatikan bahwa ada keributan di depan tokonya. Qian Mo pun bertanya-tanya mengapa ada begitu banyak orang yang berkumpul. Dan ternyata kembali Bai Lu ada di sini. Pria itu pun mengatakan bahwa ini adalah putri tertua Bai Corporation yang mewakili keluarganya untuk mencari audiensi dengan Jiang Wenliang dan meminta orang itu menyampaikan pesannya. Namun di saat yang sama Qian Mo mendekat dan meminta penjaga toko untuk menyampaikan pesannya bahwa Cheng Qian Mo ada di sini untuk mencari audiens. Namun penjaga toko bertanya apakah mereka tidak mendengarnya. Jiang Wenliang beristirahat dan tidak akan bertemu siapapun. Namun seketika Qian Mo melempar sebuah gulungan kepada penjaga toko dan memintanya untuk menyerahkannya kepada Jiang Wenliang. Penjaga toko pun menyadari apa ini dan seketika meminta Qian Mo untuk menunggu. Bai Lu pun kesal karena mereka bertemu dengan Qian Mo lagi. Si pria pun meminta Bai Lu untuk tidak khawatir. Jika mereka tidak bisa masuk, Qian Mo juga tidak akan bisa masuk. Di samping itu, penjaga toko pun memberitahu Jiang Wenliang bahwa seseorang sedang mencarinya. Jiang Wenliang pun menyebut bahwa bukankah dirinya memberitahu penjaga toko untuk tidak mengganggunya hari ini. Namun penjaga toko seketika menyerahkan sebuah gulungan kepada Jiang Wenliang karena dirinya diminta untuk menyerahkannya. Jiang Wenliang pun seketika penasaran dengan gulungan ini dan saat membukanya, Jiang Wenliang sadar bahwa ini dari Qian Mo. Kemudian kembali ke situasi Qian Mo.
Si pria pun sudah mengatakan sebelumnya, Qian Mo tidak akan bisa masuk meski menyerahkan gulungan itu. Namun nyatanya Jiang Wenlian keluar dan menyambut Qian Mo secara langsung, serta mengatakan jika Qian Mo ada di sini maka segeralah masuk. Mengapa repot-repot mengirimkan sebuah gulungan? Qian Mo pun menyebut bahwa Jiang Wenlian sedang beristirahat. Dirinya takut akan mengganggu Jiang Wenlian. Jiang Wenlian pun menyebut bahwa itu hanya berlaku bagi sekelompok lalat. Dirinya telah menantikan untuk bertemu dengan Qian Mo lagi. Jiang Wenlian pun juga meminta semua orang untuk menjauh dan berhenti berkumpul di sekitar sini. Dan hal ini pun seketika mengagetkan Bailu dan si pria. Kemudian Qian Mo pun bertanya mengapa Jiang Wenlian tidak mengenakan pakaian terlebih dahulu. Dirinya khawatir orang akan salah paham. Jiang Wenlian pun bertanya kesalahpahaman apa yang dimaksud. Dirinya lebih khawatir bahwa dirinya mungkin telah mengabaikan Qian Mo. Lalu Jiang Wenlian pun mengatakan bahwa Qian Mo tidak pernah mengunjungi suatu tempat tanpa alasan untuk datang mencari dirinya. Jiang Wenlian pun bertanya apakah Qian Mo mencoba menempa senjata suci tingkat keduanya. Namun Qian Mo tidak meresponnya dan malah mengomentari teh buatan Jiang Wenlian yang tidak buruk. Jiang Wenlian pun meminta Qian Mo untuk berhenti membuatnya menunggu. Dirinya hampir mati karena cemas. Qian Mo pun menyebut bahwa tebakan Jiang Wenlian tepat. Dirinya memang ada di sini hari ini untuk mempersiapkan tahap kedua dari Thousand Bladed Umbrella-nya. Jiang Wenlian pun bertanya, apakah Qian Mo sudah mengumpulkan semua bahan yang Qian Mo butuhkan? Qian Mo pun menjelaskan bahwa dirinya sudah mengumpulkan 12 bahan utama. Dirinya juga sudah menyiapkan beberapa bahan tambahan. Dirinya di sini hari ini untuk meminta bantuan Jiang Wenlian dalam hal ini. Jiang Wenlian pun menyebut bahwa Qian Mo tidak perlu melakukannya. Dirinya punya banyak material tambahan. Qian Mo seharusnya tidak membuang-buang uangnya. Jiang Wenlian pun meminta Qian Mo untuk melihatnya bahwa dirinya punya Rainbow Crystal, Mountain Ocean Dragon Silk, dan Scarlet Refining Stone. Barang-barang ini tidak terlihat buruk. Qian Mo pun membenarkan hal itu. Barang-barang ini tidak terlalu buruk, tetapi itu masih tidak cukup. Jiang Wenlian pun bertanya, ini semua adalah harta tersembunyi miliknya. Apakah Qian Mo punya yang lebih baik? Serta meminta Qian Mo untuk berhenti pamer. Namun Qian Mo pun seketika meminta Jiang Wenlian untuk melihatnya. Dan nyatanya hal ini membuat Jiang Wenlian sangat kaget. Jiang Wenlian mengetahui bahwa itu sebenarnya adalah Bloodstone Heavenly Flame. Jiang Wenlian pun bertanya apakah Qian Mo benar-benar ingin menggunakan bahan sekelas ini sebagai bahan tambahan. Itu terlalu boros menurut Jiang Wenlian. Namun Qian Mo menyebut bahwa bahan tambahannya bukan itu saja. Nyatanya Qian Mo juga memiliki Flaming Thunder Rock dan Black Yin Draconic Sand. Jiang Wenlian pun bertanya, apakah Qian Mo kaya mendadak? Jika dirinya ingat dengan benar, Yin Yang Holy Silk hanya jatuh dari kue Luck Spider Girl Flaming. Dia merupakan bos liar level 40. Jiang Wenlian pun bertanya bagaimana Qian Mo mendapatkannya. Jiang Wenlian pun tidak ingin mendengar Qian Mo mengatakan bahwa Qian Mo bertarung sendirian. Jiang Wenlian pun menyebut bahwa Qian Mo benar-benar monster. Bukan hanya bakat pandai besi Qian Mo yang diberkahi surga. Bakat bertarung Qian Mo bahkan lebih mengerikan. Negara Xia mereka sangat beruntung punya orang jenius seperti Qian Mo. Jiang Wenlian juga meminta Qian Mo untuk tidak khawatir. Dirinya telah berlatih selama setengah tahun setelah menerima petunjuk Qian Mo. Standar penempaan dirinya telah meningkat pesat. Untuk misi penempaan kali ini, dirinya pasti akan mengerahkan segenap kekuatannya. Qian Mo pun senang mendengarnya. Itulah sebabnya dirinya datang mencari Jiang Wenlian. Karena Qian Mo tahu betapa cakapnya Jiang Wenlian. Segera Jiang Wenlian mengajak Qian Mo untuk segera memulainya. Lalu penjaga toko pun memasang tanda bahwa hari ini tokonya sedang tutup. Di saat yang sama, seseorang datang dan bertanya mengapa mereka tutup hari ini. Penjaga toko pun meminta maaf karena Jiang Wenlian sedang sibuk dengan beberapa urusan hari ini. Itu sebabnya mereka tutup. Lalu orang itu pun memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Du Sue. Ayahnya adalah anggota asosiasi pandai besi kota Sky Peak.
Alasan dirinya datang ke sini hari ini adalah untuk meminta bantuan Jiang Wenliang. Penjaga toko pun tidak peduli tentang apa yang Du Shuwei katakan. Dirinya sudah bilang bahwa Jiang Wenliang sedang sibuk. Lalu Du Shuwei memberikan sesuatu kepada penjaga toko dan menyebut bahwa ini adalah tanda kecil ketulusannya dan meminta penjaga toko menerimanya, serta yang harus penjaga toko lakukan adalah meneruskan surat ini. Penjaga toko pun mengerti dirinya akan menyampaikannya kepada Jiang Wenliang. Namun penjaga toko ingin mengatakan ini lebih dulu. Apakah Jiang Wenliang setuju untuk bertemu dengan Du Shuwei atau tidak, itu bukan urusannya. Du Shuwei pun mengerti dan mengucapkan terima kasih kepada penjaga toko. Di samping itu, Jiang Wenliang pun memberitahu Qian Mo bahwa tungku terbakar dengan baik. Mereka bisa memulainya kapan saja. Qian Mo pun meminta Jiang Wenliang untuk tidak terburu-buru. Proses yang lambat menghasilkan pekerjaan yang bagus. Lalu tak berselang lama, penjaga toko pun masuk dan memberitahu Jiang Wenliang bahwa ada beberapa orang di luar. Dirinya sudah memberitahu orang-orang bahwa mereka sudah tutup hari ini. Tapi ada salah satu pemuda mengatakan bahwa mereka berasal dari Asosiasi Pandai Besi Kota Skypeak dan ayahnya telah menulis surat untuk Jiang Wenliang. Berdasarkan cara dia berbicara, sepertinya dia tidak berbohong. Jadi dirinya datang secara khusus untuk memberitahu Jiang Wenliang tentang hal itu. Jiang Wenliang pun segera meminta penjaga toko untuk memberikan suratnya. Mendengar hal ini, Qian Mo pun berpikir ini seharusnya terkait dengan kekacauan atasan di dalam Asosiasi Pandai Besi di kota Skypeak yang disebutkan oleh Gao Jin. Lalu Jiang Wenliang pun meminta penjaga toko untuk membiarkan pemuda itu menunggu di ruang tamu. Dirinya akan berbicara dengannya begitu dirinya selesai. Penjaga toko pun mengerti. Kemudian Qian Mo pun bertanya apakah ada masalah. Jiang Wenliang pun mengatakan bahwa itu bukan apa-apa, itu hanya beberapa masalah di masa lalu. Jiang Wenliang pun meminta maaf dan mengajak Qian Mo untuk melanjutkannya. Lalu Qian Mo pun mengatakan sebagai pandai besi tingkat atas, Jiang Wenliang harus mengetahui persyaratan dasar penempaan. Jika Jiang Wenliang tidak dapat menyesuaikan keadaan emosi Jiang Wenliang, maka dirinya hanya dapat melakukan ini sendirian. Jiang Wenliang pun tidak menginginkan hal ini. Dirinya telah berlatih selama setengah tahun hanya untuk menunggu kesempatan ini. Dirinya telah bermimpi setiap hari untuk mengambil bagian dalam penempaan The Flowing Like Thousand-Bladed Umbrella. Qian Mo pun seketika meminta Jiang Wenliang memberitahu dirinya mengapa Jiang Wenliang kehilangan kendali atas dirinya sekarang. Jiang Wenliang pun menyebut bahkan jika Qian Mo kuat, Qian Mo masih hanyalah seorang pagran. Jadi dirinya tidak ingin melibatkan Qian Mo dalam masalah ini. Lebih baik jika Qian Mo melupakannya. Namun di saat itu Qian Mo menunjukkan lencana asosiasinya. Jiang Wenliang pun seketika kaget dan mengetahui bahwa itu adalah lambang penatua dari asosiasi profesi. Jiang Wenliang pun bertanya-tanya bagaimana Qian Mo memiliki sesuatu seperti itu. Qian Mo pun mengatakan bahwa dirinya mendapatkannya dengan lulus tes. Qian Mo pun bertanya apakah sekarang cukup dengan identitas seorang penatua asosiasi profesinya. Jiang Wenliang pun menyebut bahwa Qian Mo sangat muda namun sudah memperoleh lambang penatua. Qian Mo secara mengejutkan sangat luar biasa, tetapi dengan hubungan saat ini antara asosiasi pandai besi dan asosiasi profesi, bahkan jika Qian Mo memiliki identitas seorang penatua itu mungkin tidak berguna. Qian Mo pun menyebut bahwa keluhan di antara mereka dirinya sudah mengetahuinya. Masalah ini sudah ada sejak lama. Qian Mo pun meminta Jiang Wenliang untuk tidak memikirkannya saat ini dan mengajak Jiang Wenliang untuk membicarakan tentang masalah Jiang Wenliang. Jiang Wenliang pun menyebut bahwa ini cerita yang sangat panjang. Tahun itu di benua Apokalips, Asosiasi Pandai Besi Kota Skypeak terkenal. Banyak anak muda dengan profesi pandai besi datang ke kota Skypeak, termasuk dirinya sendiri. Nama Master Jiang Wenliang adalah Dong Hufei. Dia adalah salah satu pandai besi peringkat atas di benua Apokalips. Bisa menjadi muridnya adalah kekayaan dirinya, tetapi juga kemalangan baginya. Dong Hufei memandang sangat tinggi pada bakat miliknya, menerima dirinya sebagai muridnya, tetapi itu bukan untuk meneruskan warisannya. Dong Hufei murni menginginkan asisten yang baik, seseorang yang dapat membantunya naik ke puncak.
tetapi dirinya bahkan lebih luar biasa dari yang dia harapkan. Dirinya pernah berhasil menemukan metode penempaan baru, dan dengan senang hati membaginya dengan orang lain. Jiang Wenliang awalnya berpikir bahwa gurunya akan bahagia untuknya, tetapi kejadian ini menjadi sumber kecemburuannya. Pada akhirnya, selama turnamen besarnya memutuskan masa depan pandai besi, Dong Hufei menukar materialnya yang menyebabkan dirinya gagal menempa. Setelah itu, putra gurunya, saudara laki-laki juniornya, mengeluarkan ciptaan yang sama persis seperti miliknya dan menuduh dirinya melakukan plagiat. Sejak saat itu, nama dirinya dicoret dari asosiasi pandai besi. Sebenarnya, jika dirinya cukup gigih, dirinya mungkin bisa membuktikan bahwa skill penempaan dirinya lebih baik daripada gurunya dan saudara laki-lakinya. Tapi Jiang Wenliang sudah lelah, jadi dirinya kembali ke desa pemula dan berencana untuk menjalani kehidupan dirinya yang tetap seperti ini. Lalu Jiang Wenliang menyebut bahwa baru-baru ini banyak perusahaan kaya dan kuat mendekati dirinya. Sebenarnya dirinya sudah mendengar tentang apa yang terjadi di kota Sky Peak, tapi dirinya tidak bisa diganggu tentang hal itu. Sudah bertahun-tahun itu terjadi jika dirinya tidak bertemu dengan Qian Mo yang menyalakan kembali hasrat dirinya untuk profesinya. Dirinya akan menutup toko ini. Qian Mo pun bertanya mengenai pendapat Jiang Wenliang. Jika dirinya dapat membantu Jiang Wenliang kembali ke asosiasi pandai besi dan bahkan membantu Jiang Wenliang mendapatkan posisi presiden. Jiang Wenliang pun tahu bahwa Qian Mo kuat, tetapi lebih baik bagi Qian Mo untuk tidak terlibat dengan masalah ini. Qian Mo pun meminta Jiang Wenliang untuk tidak salah paham. Dirinya punya rencana sendiri. Sejujurnya, dirinya sudah membangun guildnya sendiri dengan nama Everlasting Peak. Ketika guild dirinya memiliki basis sendiri, pada waktu itu orang-orang dengan profesi canggih akan menjadi sumber dukungan yang besar. Dirinya sudah menjadi penatua dari asosiasi profesi. Jika dirinya bisa mendapatkan asosiasi pandai besi dan profesi profesional untuk bekerja sama lagi, itu akan sangat berharga untuk dilakukan. Jumlah orang di guild selalu menjadi metrik inti, apakah guild itu kuat atau tidak. Jika dirinya berhasil melakukan ini, Everlasting Peak akan dapat bangkit dalam waktu singkat. Mendengar hal ini, Jiang Wenliang sadar bahwa Qian Mo bukanlah orang biasa. Tetapi Qian Mo benar-benar melampaui harapannya dengan rencana yang luar biasa. Tetapi sangat disayangkan dirinya sudah tua dan tidak ingin bertarung dan menghadapi sebuah skema orang lain. Qian Mo pun seketika bertanya apakah Jiang Wenliang bersedia untuk terus menanggung stigma ini selama sisa hidup Jiang Wenliang. Bakat Jiang Wenliang dalam hal ini tidak ada duanya. Tetapi Jiang Wenliang telah stagnan selama bertahun-tahun tanpa perbaikan. Tahukah Jiang Wenliang mengapa? Karena niat Jiang Wenliang kurang jelas. Dengan masalah ini terjebak di hati Jiang Wenliang, Jiang Wenliang tidak akan pernah membaik. Jika Jiang Wenliang ingin maju, Jiang Wenliang harus menyingkirkan setan batinnya. Melarikan diri tidak akan menyelesaikan masalah. Jiang Wenliang pun mengerti, dengan ini dirinya akan menyetujuinya. Qian Mo pun senang mendengarnya. Dirinya sudah memiliki rencana. Setelah mereka selesai dengan misi penempaan hari ini, mereka dapat melakukan diskusi yang lebih mendalam. Jiang Wenliang pun mengerti. Dengan ini, mereka akan segera melakukan penempaan. Lalu Qian Mo pun menunjukkan cetak biru untuk senjatanya. Dirinya akan bertugas menempa bahan utama di sampingnya. Jiang Wenliang akan memperhatikan suhu apinya, serta rasio katalis. Ketika Jiang Wenliang menambahkan bahan tambahan, itu harus sesuai dengan urutan pada cetak biru. Jiang Wenliang pun meminta Qian Mo untuk tidak khawatir dan serahkan itu kepadanya. Di samping itu, Du Shuwei pun mulai gelisah karena sudah menunggu selama 3 jam. Dan segera bertanya kepada penjaga toko mengapa Jiang Wenliang belum keluar. Du Shuwei pun bertanya apakah penjaga toko tidak berbohong kepadanya. Penjaga toko pun menyebut bahwa saat ini Jiang Wenliang harus menempa karya yang mengguncang dunia. Jadi itu normal baginya untuk mengambil waktu yang lebih lama. Su Due lebih baik berbicara dengan pelan. Jika hal itu mempengaruhi Jiang Wenliang, Su Due harus bertanggung jawab. Namun mendengar karya yang mengguncang dunia ini membuatnya penasaran dan ingin segera masuk. Namun penjaga toko segera menahannya untuk tidak masuk. Su Due pun meminta penjaga toko untuk tidak khawatir. Dirinya tidak akan masuk.
Namun di saat mereka ribut, tiba-tiba sebuah cahaya yang sangat menyilaukan muncul dan seketika terjadi ledakan. Su Due pun bertanya-tanya senjata jenis apakah itu sebenarnya. Auranya terlalu mengerikan. Lalu Jiang Wenliang pun berteriak karena penempaannya berhasil. Qian Mo pun membenarkan hal itu. Mereka berhasil menempa tahap kedua dari Flowing Like Thousand Bladed Umbrella. Dan bersamaan dengan itu beberapa notifikasi muncul dan mengucapkan selamat karena telah berhasil menempa senjata Flowing Like Thousand Bladed Umbrella ke tahap kedua atau peringkat SS, di mana Qian Mo mendapat banyak poin pengalaman penempa dan diminta untuk menyelesaikan misi promosi menjadi Advanced Pandai Besi. Dan untuk mempertajam senjata dan membuka semua kemampuannya, Qian Mo perlu merendamnya dalam darah makhluk bos yang berada di level 40. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 2 minggu lagi untuk 2 chapter. Sekian dan terima kasih.